Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata kunci untuk merenungkan bacaan suci hari ini yaitu bahagia, berbahagialah. Bacaan Injil secara lengkap menunjukkan siapa yang disebut berbahagia. Yang berbahagia ialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang hatinya penuh belas kasihan, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, dan orang yang melakukan kehendak Allah. Dengan kata lain, para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus melalui bacaan Injil hari ini hendak menunjukkan sekaligus menawarkan suatu kebijaksanaan hidup baru. Apa itu kebijaksanaan hidup baru? Pertama-tama perlu diakui bahwa sebagian besar dari kita, dari saya, mencari dan menemukan kebahagiaan ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki jabatan yang dapat menjamin hidup, dan ketika kita memiliki kepandaian untuk meraih masa depan. Akan tetapi, Yesus melalui bacaan Injil hari ini seperti memutarbalikan semua nilai yang biasanya kita kejar dan kita upayakan, harta, jabatan, dan kepandaian, diputarbalikan dengan 8 sabda bahagia. Itulah kebijaksanaan hidup baru. Kebijaksanaan hidup yang begitu tinggi sehingga hanya dapat diterima dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berani menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk merenungkan 8 sabda bahagia yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa keempat ini. Akan tetapi, ada 2 hal sekurang-kurangnya yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, kita bisa bertanya, siapa yang dimaksud Tuhan dengan orang yang berbahagia? Saya percaya bahwa yang berbahagia tidak lain ialah orang-orang yang memiliki iman dan keberanian untuk mempasrahkan segala sesuatunya, persoalan atau pergulatan hidup ke dalam kuasa kerahiman Allah sendiri. Yang kedua, saya percaya Tuhan Yesus melalui bacaan Injil hari ini menawarkan kepada kita semacam cara untuk mencapai kebahagiaan sejati itu. Bahwa kebahagiaan sejati bukan pertama-tama terletak pada harta, pada jabatan, pada kekuasaan dan kepandaian. Sebaliknya, kebahagiaan sejati hanya mungkin bagi orang-orang yang sederhana. Hanya mungkin bagi mereka yang mau percaya dan berani menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka marilah para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mendekati 8 sabda bahagia ini dalam keheningan. Kita mohon rahmat Tuhan sendiri, semoga menuntun kita kepada jalan yang membuat kita layak dan pantas disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Dan semoga Roh Kudus dan doa-doa Ibu Maria senantiasa menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin.